Kok bisa paham kalau ayatnya nggak tahu, bro? Kalau saya itu Bukan baca tahu. ayatnya dulu, baru saya paham Bukan gitu. nggak tahu. Yang dipahami Tahu, itu tapi bukan beda kan, berarti beda yang kan tahu, dipahami itu ayat beda yang mana? memahami, beda dengan menghafal. Kalau menghafal kan beda dengan Kenapa memahami. bisa memahami tanpa tahu ayatnya gitu? Artinya kan kalau sudah pernah membaca kan pasti teringat itu. Nah, namanya kan begitu. Coba kira-kira Karena ayat itu ayat mana gitu? begini deh, karena kita ini sebagai apa namanya kaum awam kan tidak terlalu penting lah untuk menghafal keseluruhan Alkitab itu. Enggak, Tapi saya nggak yang minta Anda menghafal. yang Anda penting salah kaprah. menghafal itu Maaf. kan adalah orang-orang yang menjadi pengajar. Nah, yang penting menghafal itu ayat-ayat Saya Alkitab. sebenarnya, bentar bro. Saya sebenarnya tidak menuntut Anda menghafal, tapi saya menuntut Anda bertanggung jawab sebenarnya dengan omongan Anda. Nggak ada. Gini bro, betul itu memang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Diajarkan dulu seperti Bani Fir'aun, ya ke orang-orang Fir'aun itu diberi peringatan dulu, baru dihancurkan setelah mereka ingkar. Kalau suku Amalek ini bukan karena mereka diberikan kesempatan, enggak, emang Tuhan kayak sentimen banget sama suku Amalek gitu. Dalam ayat ini tuh kayak Tuhan itu kayak sentimen banget sama orang Amalek, nggak peduli cucu-cucunya itu nggak peduli Tuhan, gitu. Dan ini jadi kalau kalian lihat orang Kristen nanti kalau berperang tuh brutal. Makanya nanti kalau ada perang agama, perang dunia, jangan salahkan keluarga kalian tuh dihabisi secara brutal. Nih kalian lihat ya. Ini aku bukan memfitnah loh ya, aku bukan membawa ideologi sendiri, tapi aku baca Quran surah Al-Mumtahanah ayat kedua. Kita baca Quran surah Al-Mumtahanah ayat kedua, teman-teman ya. Kita akan tunjukkan betapa Allah sudah memberikan peringatan bahwa mereka itu, kaum kafir itu, ketika kita di bawah genggaman mereka, kalian akan disakiti. Itu kata Allah. Dan terserah kalau kalian nggak percaya. Kalau saya percaya karena itu faktanya. Ya, kita lihat nih. Quran surah Al-Mumtahanah itu adalah Quran surah ke-60. Silakan kalian cross check. Ya, kita baca. Ya, bismillahirrahmanirrahim ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Iyasqafukum yakunu lakum a'dha'a wa yabsutu ilaikum
aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun. Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir. Kalian tahu nggak cerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi yang melepaskan salah satu musuh dan tawanannya karena istrinya minta? Lu tahu ceritanya nggak, Nandar? Lu tahu nggak salah satu tawanan yang dibebaskan nih, gue tunjukin ya. Nih ya, ini beda ya dengan kalau menurut Allah. Allah katakan bahwa kalau mereka menguasai kita akan disakiti. Dan coba kalian perhatikan ketika mereka di tanah Palestina, apa yang mereka lakukan? Anak kecil mereka tidak pedulikan. Bahkan beberapa orang-orang Kristen itu mensupport hal itu. Saya akan ceritakan kisah. Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan dia Salahuddin Al-Ayyubi Saladin, ya, ini terjadi waktu perang salib, ya. Kita lihat teman-teman ya, nih. Jadi ada pembebasan tawanan setelah penaklukan Yerusalem di tahun 1187. Dia membebaskan banyak tawanan Kristen, bahkan membebaskan orang miskin tanpa tebusan, mengizinkan keluarga mereka tetap bersama. Wanita Kristen memohon anaknya. Ada riwayat terkenal seorang wanita Kristen menangis karena anaknya ditawan. Salahuddin tersentuh, memerintahkan mencari anaknya. Anak itu dikembalikan kepada ibunya. Raja atau bangsawan yang dilepaskan itu salah satunya adalah Guy of Lusignan, ditawan oleh pertempuran Hattin lalu tidak langsung dibunuh dan kemudian dibebaskan. Jadi seperti ini teman-teman ya kisahnya yang kita dapatkan. Tapi kalau di Kristen kalian jangan berharap nanti kalian itu akan dibebaskan ketika jadi tawanan mereka. Jangan kalian pikir kalian nggak diperkodok sama mereka ya, dimutilasi kalian. Dimutilasi tapi juga dimakan kalian ya, karena itu terjadi waktu perang salib di mana para tentara-tentara salib itu melakukan ritual kanibalisme ya, memakan jenazah orang-orang yang sudah mati itu ya. Ya ngeri teman-teman ya. Jadi jangan, saya tidak sedang menakut-nakuti, saya hanya memberikan cerita secara teologi dan juga fakta historis. Dalam fakta historis perang keji itu perang salib teman-teman ya, dan perangnya Rasulullah itu tidak pernah sekeji itu ya, bahkan tidak pernah melakukan kanibalisme seperti yang dilakukan dalam perang salib. Dan kalau kita lihat teman-teman, peperangan di dalam yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai anak Tuhan ini, mereka bukan hanya mengambil, memperbudak, menganiaya, tapi juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral. Dan itu tidak bisa disalahkan karena memang ada perintah Tuhan dalam Bilangan 31. Kalian baca baik-baik ya, dimana yang orang-orang yang sudah masih perawan itu ambil bagimu, dan nanti buka bajunya, telanjangi, dan kemudian boleh diperistri. Itu ada dalilnya teman-teman. Tawanan itu ditelanjangi di rumahnya lalu boleh nanti diperistri gitu. Kalau lu suka ya silahkan. Tapi kalau dalam Islam teman-teman, tawanan itu kalau Nabi Muhammad itu dibebaskan tawanan itu ya. Bahkan tawanan-tawanan itu diperlakukan dengan secara manusiawi. Ini fakta sejarah teman-teman. Ini fakta sejarah. Saya sedang tidak melebih-lebihkan agama Islam karena memang nggak bisa dipungkiri gitu ya, kekejaman yang dilakukan oleh anak-anak Theos dalam berperang, bahkan itu termaktub dalam kitab suci sendiri. Bahkan itu Tuhannya yang perintahkan. Tuhannya perintahkan untuk bunuh hewan ternak, orang-orang yang sudah tidak perawan, laki-laki dan anak-anaknya, habisi semua gitu. Dan begitu juga ketika dia masih perawan, silakan ambil bagimu. Dan itu tertulis indah dalam Bilangan pasal 31 nomor 25, silakan dibaca. Upeti-upeti perawan diminta Tuhan, bahkan bagi 3 sama Tuhan. Nah jadi kalau kita lihat konteks berperang dalam ajaran Islam, Yahudi, dan Kristen, di Islam itu sangat bermoral. Bahkan kita diperintahkan berperanglah di jalan Allah tanpa boleh kita melampaui batas. Nggak boleh melampaui batas. Ini Islam ajarkan begitu ya. Nah jadi saya sedang tidak merendahkan agama Kristen. Saya sedang membuka fakta tekstual, kontekstual, dan faktual. Seperti itu ya. Jadi begitu Ibet Emanuela, lebih baik naik ke atas untuk menjelaskan apakah saya salah atau tidak daripada kamu di bawah mengamuk tidak jelas dan mau membantah. Saya juga nggak punya data gitu, mending naik ke atas gitu bertanya saja ya. Saya cuma ingin kalian berpikir apakah betul Tuhan yang benar ini seperti ini Tuhan tuh nggak mungkin rasis gitu loh, nggak mungkin Tuhan itu rasis Ibet ya. Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, maka kamu mengakui Yesus ngajarin orang lain berperang, membunuh orang lain. Jadi
ajaran kasih ini tuh slogan doang. Ya, seperti itu. Saya akan bongkarkan teman-teman fakta-fakta sejarah lagi, dimana kalau kita lihat, teman-teman boleh lihat fakta sejarah menunjukkan perang terkeji itu bukan perang Ka'bah, bukan perang Jamal, teman-teman. Perang terkeji itu perang salib. Nah, perang salib ini tahu nggak motivasinya apa? Gara-gara makam Tuhan ada di Yerusalem. Ini gara-gara Tuhan mati di Yerusalem, umatnya itu ingin merampas kuburannya. Makanya saya bilang, saya bersyukur bahwa Yesus itu tidak pernah mati di Sumatera Barat. Sempat kalau Yesus mati di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu kan jadi tempat yang diperebutkan oleh anak-anaknya Yesus. Sehingga orang pribumi Sumatera Barat akan dimusnahkan, dihabisi seperti yang terjadi ketika Paus Urbanus II memerintahkan orang Eropa mengambil makam Tuhan untuk menghabisi orang-orang Yahudi dan orang Islam yang sedang aman, damai, hidup di bawah naungan para khalifah. Gitu. Makanya bersyukur, alhamdulillah Yesus tidak pernah main-main ke Sumatera Barat. Saya ngeri sempat Yesus main ke Sumatera Barat dan mati di sana. Itu gimana coba? Bayangkan bagaimana kemudian kalau seandainya yang membunuh Yesus itu adalah orang Padang. Kalian pikir kalian nggak akan dimusuhi sama orang Kristen? Waduh, ngeri banget guys. Ya walaupun di dalam kaidah kekristenan justru yang membunuh Tuhannya dielu-elukan dan bahkan menjadi mayoritas Kristen. Nah, ini agak lain ya, agak lain nih. Bahkan yang lebih parahnya, ide untuk membunuh Yesus itu datang dari orang Yahudi, dan orang Yahudi dimuliakan oleh orang Kristen. Emang agak lain teman-teman. Nah, aku kalau tahu satu bangsa menghabisi nyawa nabiku, mungkin aku gak sentimen dengan bangsa itu gitu loh. Sentimen aku, karena aku normal gitu ya. Nggak kebayang kalau seandainya Yesus disalibkan di jam gadang. Aku nggak habis pikir itu jam gadang bakalan seperti apa hancurnya, sebagaimana Yerusalem sekarang tuh hancur lebur gitu loh. Ya, dan kita melihat faktanya, kampung halaman Yesus saat sekarang ini berantakan, nggak bisa pulang lebaran Yesusnya. Kenapa Yesus nggak bisa pulang mengadakan yang namanya silaturahim dengan nenek moyangnya di Yerusalem? Orang hancur kok. Begitu. Yaitu fakta sejarah dan fakta. Ya. Kampung halaman Nabi Muhammad SAW sampai detik ini masih dijaga aman saja dijaga Allah. Kalau kampung halamannya Yesus ya udah berantakan guys, berantakan banget. Ya, udah menjadi tempat perang, titik perang ada di situ teman-teman. Bayangkan, ya. Kayak saya nggak menghujat, saya bingung definisi menghujat dalam Kristen ini seperti apa. Kalau kita membongkar fakta tuh dianggap menghujat gitu. Kalian mengutuk Yesus, mengatakan Yesus terkutuk, kalian anggap kalian memuliakan. Saya membongkar fakta, kalian bilang saya menghujat. Saya bingung dengan cara berpikirnya orang Kristen, kok otaknya tak bolak-balik begini sih. Kenapa kalian tak bolak-balik sama saya? Coba ya, gitu. Ya, Anda diundang memperingatkan kematian Yesus. Ini gimana konsepnya ini? Saya nggak habis pikirin ini gimana ini, kok kematian Tuhan diundang untuk memperingatkan. Ini apa ini maksudnya? Saya nggak ngerti ini teman-teman. Ini maksudnya apa? Coba ini undangan apa ini coba? Anda diundang peringatan kematian Yesus. Saya minta tolong lah ya, tolong ya. Hari ulang tahun saya itu tanggal 3 April. Kenapa tanggal 2 April harus hari kematian Yesus? Kenapa ini kok bisa gitu ya? Tolonglah, ini gimana ini kok bisa-bisanya ini ada diundang hari kematian Tuhan, ini gimana ini? Hah? Apa aja caranya hari kematian Tuhan? Waduh, ini gimana ini ceritanya? Anak-anak Tuhan ini kok, anak-anak Tuhan ini nggak punya ini lagi ya, idenya kok nggak ini lagi ya, menjojokan agamanya kok gitu banget ya. Sampai diundang loh orang-orang untuk memperingatkan kematian Tuhannya loh. Kenapa kok bisa begitu saudaraku? Kami nggak mungkin memperingati kematian Tuhan kalian, nggak mungkin, karena kami nggak percaya Tuhan kalian mati. Tuhan tuh nggak bisa mati. Gimana sih? Kok bisa-bisanya nih diajak diundang itu untuk kematian Tuhan, ini gimana ceritanya? Hah, maksudnya gimana ini? Tolonglah. Hah? Saya nggak habis pikir ini. Ya, begitu. Naik di room Edis, ngapain naik di room Edis bang? Biarkan Edis itu menginjili orang Kristen, karena Edis telah membongkar kesesatan ajaran Kristen dengan mengatakan buang Tritunggal ke tong sampah. Bible mengajarkan Triteos. Buat apa kita itu berdebat dengan Edis? Edis itu Edis itu menjadi herdernya umat Islam. Semua pengajaran apologet Islam itu sudah dibawa sama Edis. Yang terbaru terakhir ini adalah pernyataan Edis bahwa
Nih, saya tunjukkan, saya ulangi lagi pernyataan Edis terkait agamanya sendiri buat teman-teman semua. Saya kasih kalian hadiah. Pernyataan Edis terkait agamanya. Pertama tentang poligami. Nih. Edis mempromosikan poligami. Orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami. Waduh, tuh. Nggak bolehin poligami itu gereja. Gereja yang nggak bolehin poligami. Itu satu. Yang kedua nih. Yesus Tuhan, ya. Bapa di surga Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berarti berapa Tuhan? Ada orang Kristen bilang satu katanya. Ya tiga. Makan gorengan 3 ngaku 1. Makan gorengan 3 kok ngakunya 1, saudara. Ini. Makanya gantian El. Tadi kan kamu udah bicara. Ini maknanya begini El. Tingkat keselamatan itu tidak di situ El. Tingkat keselamatan itu adalah di mana dia mencintai Yesus dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup. Dia dijadikan Yesus sebagai teladannya. Ini disuruh buang Tritunggal ke tong sampah. Yesus bukan dogma-dogma yang seperti itu. Bahkan saya katakan, bahkan jika dia membuang segala dogma-dogma Duinatur, kemudian Tritunggal, kemudian itu ke tong Waduh. asal dia Buang ke tong sampah. Tuhan Yesus dia. Waduh, ini satu lagi nih. Nih. Jadi begini Bro Malikil, tadi Anda berkata bahwa politeis. Berarti politeis dong. Ada banyak Allah dong. Ini catat dan ini nanti bakal diviralin lagi nih. Kristen itu politeis. Waduh, Kristen itu politeis. Dah, itu aja ya. Nanti kita akan bikinkan konten khusus untuk obrolan Edis. Ya, halo Hendrik Palimbongan. Agamanya apa, Bro? Kristen. Ya, silakan. Di sini kita membahas tentang Yesus ngajarin orang perang. Ya, ini Yesus ngajarin orang perang. Nah, mungkin Anda ingin membahas tentang peperangan dalam agama Kristen dan Yahudi yang sangat-sangat brutal, atau mau membantahnya atau mau menunjukkan ayat kalau di Kristen udah nggak boleh perang, mungkin silakan. Saya cuma mau nanya apakah ada ayatnya Yesus memberitakan perang. Ada. Perang. Ada. Saya akan tunjukin ayatnya, baca Ulangan 14 ayat 14. Bahkan dia sendiri ikut berperang. Ya. Saya akan tunjukin ayatnya. Silakan dibuka ayatnya, Bro. Ulangan 14 ayat 14. Sorry, bukan Ulangan 14, Keluaran 14 ayat 14. Dibaca saja. Oke, saya baca teman-teman ya. Perhatikan baik-baik, saya baca. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, itu Yesus berperang ya. Karena waktu itu Yesus itu adalah firman di dalam diri Bapa. Maka ketika Bapa berperang, otomatis Yesus juga ikut. Kecuali Anda mau mengatakan Yesus pada waktu itu nggak ikut, hanya Bapa aja yang berperang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mengajarkan orang membunuh, bahkan memerintahkan orang membunuh. Nih, saya akan lihat. Nah, Anda baca dalam kitab Samuel, ya. Nih, saya tunjukin dalilnya. Nih, baca dalam kitab Hakim pasal 3 nomor 2. Hakim pasal 3 nomor 2. Saya tunjukin Hakim pasal 3 nomor 2. Kitab Hakim pasal 3 nomor 2. Kita buka. Ya. Hakim pasal 3 nomor 2. Maksudnya hanyalah supaya keturunan Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dibor Tuhan. Aku nggak ngerti dibor oleh Tuhan ini apa maksudnya. Didorong oleh Tuhan. Nah, gitu ya. Diajarkan mengalami peperangan sebelumnya. Ini satu. Kemudian kita lanjut lagi. Saya nggak ngerti dibor ini diapain. Tapi kalau kita lihat konteksnya bahwa Daud itu pernah diajarkan berperang oleh Yesus, itu dalilnya sangat eksplisit, pengakuan Daud sendiri. Ini kita lihat ya, 2 Samuel 22 nomor 35. 2 Samuel 22 35. 2 Samuel 22 nomor 35. Kita buka ya. 2 Samuel 22 nomor 35. Oke.
Nih, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Nah, jadi kalau kita lihat ayatnya itu ayat 35 ya, kita lihat di ayat ke-34-nya. Allah di ayat 33 nih. Ya, di ayat 33. Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku untuk berperang. Tuh. Jadi itu dalil yang secara eksplisit menunjukkan bahwa Yesus itu ngajarin orang berperang, bahkan ikut berperang sendiri, menghabisi nyawa orang lain. Begitu. Silakan bro, mungkin ada tanggapan. Kalau di dalam perjanjian baru dikatakan berperang itu apa namanya, kamu diam saja nanti Tuhan yang menggantikan kamu untuk berperang. Artinya itu sebenarnya itu artinya adalah berperang dengan kuasa-kuasa si jahat, penguasa-penguasa di udara. Ini yang mana nih? Mau Hendrik menjelaskan yang mana? Ayat mana? Kalau Hendrik menjelaskan ayat yang saya baca itu bukan melawan kuasa-kuasa jahat, tapi melawan manusia, melawan suku Amalek, suku Moab. Maksud saya yang di dalam yang di dalam perjanjian baru ini, maksud saya ini yang ada dalam perjanjian baru. Ini nanti mau mengarah ke perang rohani, jangan-jangan enggak? Ya, termasuk itulah. Tunjukin aja ayatnya perang rohani. Salah satu contoh, saya minta salah satu apa namanya contoh itu berperang melawan kuasa si jahat itu dengan menghadapi berbagai persoalan apapun yang kita hadapi. Kalau kita hadapi dengan kesabaran, ketabahan, otomatis dia akan apa namanya, dia akan memberikan kita kekuatan sehingga dalam hal ini dialah yang berperang melawan segala sesuatu yang berat yang kita hadapi. Nah, salah satu ayatnya contoh yang gimana, seperti itu. Bisa tunjukin ayatnya dulu, bro. Ayatnya dulu, baru jelasin. Karena kita butuh ayatnya. Kalau menghafal ayat saya tidak, terus terang saya tidak menghafal ayat. Terus bro itu menjelaskan ayat yang mana itu? Loh, kok bisa paham kalau ayatnya nggak tahu, bro? Kalau saya itu baca ayatnya dulu, baru saya paham itu. Yang dipahami itu bukan beda kan, berarti beda kan tahu, beda memahami beda dengan menghafal. Kalau menghafal kan beda dengan kenapa memahami. Bisa memahami tanpa tahu ayatnya gitu? Artinya kan kalau sudah pernah membaca kan pasti teringat itu. Namanya kan begitu. Coba kira-kira ayat itu ayat mana? Begini deh, karena kita ini sebagai apa namanya kaum awam kan tidak terlalu penting lah untuk menghafal keseluruhan Alkitab itu. Enggak, saya nggak minta Anda menghafal. Anda salah kaprah. Maaf. Itu kan adalah orang-orang yang menjadi pengajar. Yang penting menghafal itu ayat-ayat. Saya sebenarnya, bro, bentar bro. Saya sebenarnya tidak menuntut Anda menghafal, tapi saya menuntut Anda bertanggung jawab sebenarnya dengan omongan Anda. Gini bro. Betul itu memang betul. Nah, memang betul. Kalau saya percaya itu. Nah ya, Uni Rifa ini adalah seorang penginjil, pendakwah, pemberi informasi. Maka ketika mendapatkan informasi dari orang lain itu harus dengan kekritisan gitu, nggak bisa sembarangan aja. Kalau Anda menjelaskan apa yang kita nggak tahu ayat mana yang dijelaskan gitu. Kalau saya itu ayatnya saya tunjukin, penjelasannya nanti baru Anda yang menjelaskan sebagai Kristen, atau mungkin saya tunjukkan konteksnya. Kalau Bagaimana mengatakan saya seorang penginjil itu, Injil apa yang kamu beritakan? Saya memberitakan Injilnya Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, dia adalah hamba Tuhan di dalam Quran. Jadi Injil itu adalah wahyu kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa itu diwahyukan untuk mengajak bahwa Tuhan itu satu-satunya, sama dengan ajaran kepada Nabi Muhammad. Bedanya kalau di Nabi Isa itu namanya Injil, di Nabi Muhammad namanya Quran, kalau di Nabi Musa namanya Torah. Sebenarnya esensinya sama. Nah, jadi saya mengajarkan ajaran yang benar bahwa Nabi Isa itu tidak seperti itu, bukanlah Tuhan. Maka konsekuensi dalam kitab kalian itu, kalau Tuhan itu adalah Tuhan dalam perjanjian lama, maka itu adalah Yesus yang mengajarkan orang lain berperang. Sebenarnya ayat yang kita bawa itu ayat perjanjian lama, bro. Nah, saya tidak bertanya tentang perjanjian baru. Nah, ketika Anda mencoba menjelaskan bahwa ada di dalam perjanjian baru, ternyata Anda hanya menduga-duga, tidak ada ayat eksplisit yang bisa Anda tunjukkan ke saya. Dan Anda mengatakan saya tidak hafal loh. Bagaimana Anda bisa memahami satu ayat yang Anda tidak ingat gitu loh diksinya, dan Anda tidak berusaha mencarikan ayatnya buat kami? Bagaimana mungkin kami bisa menerima penjelasan Anda, saudaraku, sementara saya sebagai muslimah saja menunjukkan ayatnya dengan eksplisit kepada Anda?
begitu. Kalau masalah pemahaman, saya rasa setiap pemahaman itu, pengertian-pengertian tentang kata-kata itu tetap bisa tersimpan di dalam hati. Tetapi masalah ayat-ayat itu kan pakai angka-angka. Jadi tidak mungkinlah kita menghafal banyak begitu ayat di dalam Alkitab itu. Tetapi yang pemahaman yang baik itu yang bisa kita simpan di dalam hati itu bisa dipahami. Begitu maksud saya. Ya, dan penjelasan Anda itu dijelaskan sama siapa? Anda baca di mana itu penjelasan itu, dalam Bible, dalam buku karangan pendeta, atau di mana itu? Pemahaman yang ngajarin Anda pemahaman seperti itu siapa? Ada perang rohani itu perang rohani ini pengajaran siapa gitu? Begini, terus terang saya pernah membacanya, Gini aja. tapi kan Gini, saya tidak mau, saya tidak mau merendahkan Anda deh. Saya tidak mau merendahkan Anda, saya tidak mau mendesak, saya tidak mau Anda tidak nyaman. Gini aja Bang, nanti kalau Anda sudah ketemu ayatnya kita minta aja kapan-kapan Anda naik ke sini. Mending sekarang Abang bertanya saja deh ya. Abang nanya aja, saya menjawab. Saya tidak paksa Abang untuk jelaskan kekristenan ya. Tadi kan cuma saya disuruh menanggapi, jadi saya menanggapi seperti itu. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau Saya hargai ya, terima kasih. Bukan untuk saya mengajar, bukan untuk saya mengajar, tapi menanggapi apa yang kita sampaikan. Ya, terima kasih banyak. Abang sudah berusaha menanggapi, saya hargai, saya respect. Lebih baik sekarang Abang bertanya saja tentang tema saya. Mungkin peperangan dalam Islam dan Kristen itu sangat beda. Tuhannya orang Kristen itu berperang bahkan membolehkan membunuh anak kecil, membunuh perempuan-perempuan dewasa yang sudah tidak perawan, dan membiarkan perawan-perawan untuk tidak dibunuh. Itu pernah terjadi kepada Bani Israel. Kalau memang ada perubahan sikap dan perubahan hukum, silakan tunjukin. Kalau tidak, ya jangan menambahkan sesuatu yang tidak ada dalam kitab suci. Nah, berbeda dalam Islam. Dalam Islam itu berperang itu ada aturan mainnya, ya, tidak boleh melampaui batas, tidak boleh membunuh anak kecil, membunuh wanita dan lansia, itu tidak boleh dibunuh. Yang harus dibunuh itu orang yang berperang dengan kita, gitu. Kecuali memang satu kaum itu sudah memerangi kita. Seperti itu. Mungkin saudaraku ingin ingin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan tema, boleh, atau mungkin yang berjauhan dari tema juga boleh. Begitu, silakan. Saya kasih kesempatan di sini. Nah begini, karena kebetulan ini temanya perang, jadi kebetulan juga ini ada perang besar ini terjadi. Saya mau bertanya kepada Adek Ripa bahwa apakah Tuhan yang Islam sembah itu sama dengan Tuhannya orang Israel? Oke, baik. Pertama saya jawab secara universal. Bukan cuman Tuhan Islam dan Tuhan Israel. Tuhan seluruh alam itu cuman satu. Paham nggak? Yang namanya Tuhan seluruh alam semesta itu cuma satu. Nggak mungkin Tuhan lebih dari satu menciptakan bumi, itu nggak mungkin. Tuhan nggak butuh gotong royong. Tuhan nggak mungkin punya Tuhan lain di sampingnya, karena kalau ada Tuhan lain di samping dia, maka dia tidak absolut sebagai Tuhan. Maka secara universal saya katakan Tuhan itu cuma satu. Nah, tapi Yahudi, Kristen dan Islam menyembah kepada Tuhan yang berbeda. Orang Yahudi nama Tuhannya itu YHWH, tapi nggak tahu gimana cara nyebutnya. Mereka panggilnya dengan Hashem. Tapi esensinya ada persamaannya dan ada perbedaannya. Contoh, esensi persamaannya mana? Tuhannya transenden, Tuhannya tidak berbentuk manusia, Tuhannya tidak berbentuk, Tuhannya memiliki sifat bla 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 dan nama. Tapi ada perbedaannya. Menurut kitab Ulangan, Tuhannya orang Yahudi itu membunuh secara membabi buta. Contoh, membunuh anak kecil, suku Amalek. Allah tidak begitu. Allah adalah Tuhan yang apabila menghancurkan suatu kaum beserta isi-isinya, diberi peringatan dulu kaum itu. Kalau di dalam Yahudi, Tuhannya tidak memberi peringatan, langsung dibantai itu suku Amalek. Maka secara sifat, reinterpretasi sifat Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama dan Al-Quran itu berbeda. Ya, jadi sebenarnya Tuhan itu cuma satu, tapi interpretasi dari tiga agama ini Tuhan ini beda. Kalau dalam Tuhannya orang Yahudi itu Tuhannya cuma satu, tapi memiliki sifat kejam dan bengis. Kalau orang Islam memiliki sifat keadilan, memberikan hukuman kepada penjahat, memberikan keselamatan kepada orang benar. Kalau di Kristen ini Tuhannya agak berubah-ubah ya. Dalam Perjanjian Lama Tuhannya membunuhi orang, dalam Perjanjian Baru Tuhannya yang dibunuh orang. Jadi kita tiga agama ini berbeda-beda pendapat tentang Tuhan, tapi Tuhannya tetap satu. Ada di antara ketiga agama ini yang menuduh Tuhan yang tidak benar. Ada yang benar nih. Yang benar mesti cuma satu, nggak mungkin tiga-tiganya benar, karena tiga-tiganya beda. Kalau tiga-tiganya benar berarti ini ada tiga Tuhan, tapi sebenarnya cuma satu yang benar. Nggak mungkin tiga-tiganya sama, nggak mungkin itu.
Maka marilah kita sebagai manusia yang berpikir menentukan mana benar mana salah menggunakan kaidah rasional, berpikir Tuhan kita itu yang mana nih? Apakah Tuhannya Bani Israel yang membunuhi anak kecil tanpa ampun, yang masih menyusui juga dibantai dan bahkan hewan ternaknya dibunuh, atau Tuhan yang berubah ketika di perjanjian lama membunuh anak kecil, ketika di perjanjian baru malah dia yang dibunuhin orang-orang dewasa? Atau Tuhan yang membunuh orang yang bersalah dan menyelamatkan orang yang benar, yaitu Allah? Silakan kita pilih saja, kita bersepakat. Oh, saya lebih senang Tuhan yang kejam membunuh anak kecil, menyelamatkan Israel doang, membunuh suku Amalek. Saya senang Tuhan yang begitu. Ya silakan. Oh enggak, saya senang Tuhan yang berubah-ubah sifatnya. Waktu di perjanjian lama dia bengis, marah, murka, bunuh, Onan dibunuh, Uza dibunuh, anak kecil dibunuh. Tapi pas dia jadi manusia, dia langsung dibunuh manusia. Dia yang nggak bisa membunuh, tapi dia yang dibunuh. Saya pengen Tuhan yang gitu aja, silakan. Saya pengen yang kayak Allah aja lah, yang adil, yang menghukum manusia itu yang jahat lalu menyelamatkan yang benar. Nah ini kita beda nih, silakan dipilih. Ya seperti itu. Jadi kesimpulannya kita membicarakan tentang satu Tuhan yang berbeda perspektif, karena ada yang kurang ajar menuduh Tuhan kurang ajar gitu. Itu ada orang kurang ajar menuduh Tuhan, emang biadab nih orang-orang. Memang ada orang kurang ajar itu yang menjelek-jelekkan Tuhan tuh ada itu. Karena apa? Tidak semua umat beragama itu totalitas beragama, bahkan mereka tuh menyelewengkan. Ada itu yang kurang ajar banget, yang menuduh Tuhan suka perawan. Waduh, kurang ajar banget, yang kurang ajar banget. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu jelek lah. Aduh, astagfirullahaladzim. Ada yang mengatakan Tuhan mati. Itu tuduhan. Saya nggak percaya kalau itu Tuhan yang benar. Jawaban begini, sorry deh. Jawaban dari pertanyaan saya itu singkat banget, ya atau tidak. Tuhan itu satu, tapi perspektifnya beda. Semua orang berbeda perspektif. Semua agama beda perspektif tentang Tuhan. Ya atau tidak, sama atau tidak. Bang, masa dipaksa saya mengeneralisir orang Yahudi, sementara orang Yahudi itu beda-beda loh. Nggak semua orang Yahudi itu menuhankan YHWH, bahkan mereka menuhankan Allah juga. Tadi kan penjelasannya saya dengar. Abang ini lucu loh, saya ini menjelaskan seperti sesuai dengan esensi. Bang dengar ya, kalau kita bicara Bani Israel, Bang, tidak semua Israel itu sama. Bani Israel itu sama. Contoh, Musa itu menuhankan Allah, dia Bani Israel. Daud menuhankan Allah, dia Bani Israel. Daud dan Musa itu Daud Musa Bani Israel. Yakub Israel. Jadi masa abang suruh saya mengeneralisir semua orang Israel? Orang Israel itu ada yang menyembah Baal loh, Bang. Ada yang menyembah Molok loh, Bang. Dalam kitab abang kan ditulis gitu. Maksud saya yang mana? Yahudi yang mana? Itu adalah yang Tuhan, mana di Israel yang dikasih nama YHWH atau YHWH. Ya yang mana dulu? Israel yang mana dulu? Bang, abang ini kan bertanya ke saya ya, yang menjawabkan saya kan. Maka abang tidak mungkin saya menjawab seperti yang abang mau. Saya menjawab seperti yang saya tahu, bukan seperti yang abang mau. Sebenarnya abang tuh pengen mendengar bahwa Tuhannya kami beda atau Tuhannya sama. Mungkin itu lo nggak bisa. Kenapa? Kalau saya bilang kami siapa dulu nih? Kenapa? Israel itu ribuan orang. Masa saya mau mengklaim Tuhan mereka beda-beda? Kan itu Tuhan mereka itu semua sama? Enggak, Bang. Bani Israel dalam kitab Anda saja itu penyembah Baal ada. Solomon, dia mengikuti Baal padahal dia Bani Israel. Ya, anaknya Daud. Jadi nggak bisa digeneralisir yang mana dulu. Kalau kita bahas rabbinik, nih Rabbi Sadia Gaon mengatakan Allah dan Yod-Heh-Vav itu sama. Itu Rabi Yahudi. Kalau saya nggak mau saya menyamakan YHWH dengan Allah, karena saya nggak tahu siapa YHWH. Saya tidak pernah diperkenalkan nama Tuhan itu YHWH, dan saya nggak ngerti YHWH itu gimana pelapasannya pun saya nggak tahu. Itu kan huruf. Itu kan tetragramaton, huruf aja seperti alif lam mim. Kalau Allah itu ya sang Tuhan juga bisa secara esensi, memang dia Tuhan. Allah nama ismul zat wajibal wujud. Jelas lafaznya jelas Allah. Kalau YHWH ya gimana cara sebutnya kita nggak tahu. Jadi berarti boleh saya simpulkan bahwa Tuhan yang disembah Islam itu dengan Yahudi itu beda ya? Boleh? Nggak bisa lah abang simpulkan, karena abang bukan Yahudi, kecuali abang Yahudi. Kalau abang Yahudi dan Tuhan abang beda dengan kami, baru abang boleh mengklaim Tuhan saya dengan Anda beda. Nggak apa-apa lah. Orang Yahudi aja mengakui Tuhannya sama dengan Tuhan saya, kok abang pula yang mewakili Yahudi mengatakan Tuhannya beda? Kan lucu abang itu. Oke, saya tunjuk. Baik, saya tunjukin data. Ada. Saya tunjukin datanya ya. Kita bicara tentang orang Yahudi ya teman-teman ya. Nih.
inilah kenapa saya bilang orang Kristen itu banyaklah baca literasi biar nggak salah kaprah. Jangan sok-sok ngakhirin Yahudi ya bang ya. Kita nggak, jangan abang sok-sok mewakili Yahudi, abang bukan Yahudi. Mewakili, karena kan begini, kalau kita sebagai Kristen sebagai percaya Loh, bahwa abang Kristen bukan Tuhannya- Yahudi. Abang itu begitu Kristen. maksudnya. Nah, ini saya tunjukin. Tunggu dulu, saya sampaikan dulu bahwa kita sebagai Kristen itu klaim bahwa kita itu menyembah Allah yang disembah oleh Israel, begitu. Itu kan tuduhan, itu kan Itu klaim. saya. Orang Yahudi mana terima Tuhannya Yesus, nggak terima mereka. Kan Anda ini adalah orang yang gini ya, bedanya Islam dengan Kristen itu, Kristen mengklaim Tuhannya sama dengan Yahudi tapi diludahi Yahudi, dan bedanya kami adalah menolak Tuhan kami sama tapi Yahudi yang nyamain Tuhannya sama kami. Kami nggak pernah nyamain Tuhan kami dengan Yahudi, kami nggak kenal YHWH, tapi orang Yahudinya yang pengen sama Tuhannya sama kami. Nah, itu beda kita. Cinta abang bertepuk sebelah paha dengan Yahudi, cinta kami itu dikejar-kejar sama Yahudi. Ya, kami dikejar-kejar Yahudi, kalian cinta bertepuk sebelah paha. Ya, itu fakta. Ya, kita nggak bisa bantah itu. Nah, ini contoh nih. Anda lihat ini ya, Ibu Rita Wayu ini siapa? Ibu Rita Wayu ini seorang Kristen pengajar bahasa Ibrani ya. Nih, coba perhatikan ini. Apa kata Bu Rita Wayu? Anda tahu nggak Rabi Sadia Gaon? Sadia Gaon ini Rabi Yahudi. Rabi abad ke-10 yang sangat berpengaruh, namanya Rabi Sadia Gaon ya. Dia lahir tahun 800-an sampai 900-an. Sadia Gaon adalah seorang rabi filsuf Yahudi yang aktif pada zaman Geonik. Apa katanya? Dia adalah orang yang menerjemahkan Yod-E-Vav menggantinya menjadi Allah. Tuh. Jadi bedanya abang Islam dengan Kristen itu, orang Kristen ngaku-ngaku Tuhannya sama dengan Yahudi tapi diludahi Yahudi. Yahudi mau ogah. Kami nggak mau sama-sama kayak Yahudi, kami anti dengan ritual-ritual Yahudi, tapi Yahudi malah ngejar-ngejar kami. Tuhan kita sama, Tuhan kita sama, katanya gitu. Jadi kita beda kelas bang, ya. Seperti itu bang. Soalnya begini, saya kan, ya gimana saya lanjutkan dulu ya, saya boleh saya lanjutkan, ya, boleh saya lanjutkan silakan. Tapi enggak, tapi diksi saya sudah paham ya bang. Begini, Kristen enggak diksi, bentar dulu, saya konklusikan dulu. Sebenarnya belum final ini pertanyaannya. Loh, abang ini saya yang bernarasi, saya yang mengkonklusikan nih. Konklusinya adalah ya Kristen ngaku-ngaku Tuhannya sama tapi diludahi Yahudi, ogah Yahudi nggak mau nyembah Tuhan yang kalian sembah. Itu kan sudah itu kan sudah tadi disebutkan. Iya, itu. nggak apa-apa, saya ulangi lagi biar orang dengar. Kami umat Islam nggak mau sama-sama kayak Yahudi. Apa itu Yahudi? Banyak sesatnya. Tapi mereka malah menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan mereka. Karena mereka tuh nggak tahu orang Yahudi ini, aku seneng banget dekat-dekat dengan kami gitu. Seperti itulah kira-kira. Lanjut. Gitu ya. Iya bang. Oke, kalau begitu karena begini, kebetulan temanya itu adalah perang. Kebetulan ini perang ya. Sekarang ya. Perang antara Yahudi dan Islam ya. Yahudi bukan Yahudi dengan Islam. Sekarang abang masa nggak tahu berita sih? Yang sekarang ini berperang adalah Amerika featuring Israel melawan orang Iran. Gimana sih abang ini? Jangan mempelintir keadaan lah bang, itu hoax itu namanya. Belum membawa agama, mungkin nanti bawa agama tapi belum sekarang. Gimana? Masih negara bang yang berperang. Kalau melawan Islam ya kami ikutan lah, kami kan Islam. Ini kan Kristen kan ikut di situ. Donald Trump itu emang Yahudi? Bukan. Donald Trump itu adalah orang yang menuhankan orang Yahudi. Amerika itu adalah orang-orang yang Republik Islam, bukankah Iran itu negara Republik Islam? Gimana ini orang Kristen ini lucu nih? Anda dapat info dari mana bahwa Iran itu Republik Islam? Di situ ada orang Syiah, nggak semua orang Sunni. Ini gimana nih bang? Bang jangan mempelintir berita lah bang, nggak bagus loh bang. Masa kita nyebarin hoax? Maksud saya kan itu begini, dewasa. karena Syiah juga, apakah Syiah itu bukan Islam? Kalau Anda mengatakan perang Islam dan Yahudi, itu si Donald Trump itu Yahudi atau Islam? Apa sih bang? Gak ngerti banget sih. Saya nih bingung, saya terkadang sama orang Kristen. Saya nggak ngerti cara berpikir abang itu gimana. Bang kalau bicara itu sesuai esensi lah, jangan kayak gitulah. Masa bicara sembarangan bang? Abang udah dewasa loh. Masa bang saya bingung dengan orang Kristen ya. Anda itu kan punya Tuhan dalam dirinya, tapi kenapa orang Kristen yang punya Tuhan dalam dirinya bicara sengaja ya? Begini, tenang dulu. Begini. Saya yang menenangkan Anda, kok saya yang ditenangkan? Saya meluruskan Anda, kok saya yang ditenangkan? Tenang dulu. Ada yang salah kaprah. Kan begini. Kan masa kita tidak pernah dengar berita di negara kita ini bahwa kita ini orang Indonesia mau berusaha mau membantu Iran karena Iran itu adalah perlawanan Islam. Apa ini? Anda nih ngomong apa sih bang?
gini bang ya, undang-undang ITE salah satunya adalah menyebarkan hoax. Hati-hati loh bicara di depan publik. Bicara tuh kalau nggak ngerti, nggak usah banyak bicara, ngeri loh bang. Bertanggung jawabnya gede. Bukan nggak ngerti karena kita Anda selalu ngomong nonton apa? media sosial. Saya nggak ngerti. Media Kita sosial nonton apa? media sosial. Banyak Anda media kan sosial begitu. apa yang Anda tonton? Apa yang Anda tonton itu? Yang Anda tonton apa? Banyak lah. Ya apa? Banyak, hampir semua. Katanya banyak tapi nunjukin satu aja ribet. Anda ini sama kayak tadi saya Hampir menjelaskan semua. agama. TikTok, Ya apa? Facebook, YouTube, Nah, kan ada berita. Coba tunjukin satu sumber yang akademis yang jelas valid yang menceritakan bahwa ini adalah tentang perang Islam dan Yahudi. Silakan tunjukin. Bukan masalah itu, masalah itu kan Aduh, masalah saya itu. bingung ngobrol sama orang Kristen. Ini anak-anak Tuhan gimana? Sulit banget diajak ngobrol ya. Tadi Anda yang menerasikan, saya hanya minta pertanggungjawaban. Saya menolak narasi Anda. Kenapa? Gimana mau bilang perang Yahudi dan Islam? Orang ikut-ikutan anak-anak dewa Yesus kok ikut-ikut? Donald Trump itu emang Iya kan, Yahudi. begini, sih? diamlah dulu. Kan begini, kan sudah benar itu kalau kamu sudah mengatakan bahwa perang antara Iran dengan Israel itu bukanlah perang agama. Kan sudah betul kan? Tidak usah terlalu keras. Loh, kok saya dibilang keras bang? Abang ini saya bingung Sudah dengan orang betul. Kristen. Enggak, saya lagi-lagi dibuat begini, bingung sama orang Kristen. Enggak, bentar bang, bentar bang, sebentar bang. Saya nggak mau debat sama abang nih. Saya di sini kan mau Saya kan debat. mengedukasi. Ini kan Ya bukan, makanya bukan abang, berdebat ini, tapi abang ini lucu. Nah abang ini lucu. Abang yang menerasikan, saya tuntut tanggung jawab. Terus abang yang bilang sabar ke saya. Yang menerasikan Anda yang nggak bisa tunjukkan fakta Anda tuh saya disuruh sabar. Dari tadi saya nggak menuntut terlalu berlebihan kepada Anda. Saya cuma bilang mana dalilnya bang. Kok saya yang disuruh sabar? Bang maaf ya bang ya. Perasaan dari tadi itu yang udah bersabar menghadapi omongan abang yang nggak ada dasarnya itu saya dari tadi loh bang. Saya bingung dengan abang, serius. Makanya saya heran dengan orang Kristen yang katanya punya roh Tuhan dalam dirinya kok suka gini sih. Jangan gitulah. Kita ini kalau dewasa, bijaksana, bicara itu gunakan data dan fakta. Jangan asal kalau bicara. Bahaya menyebarkan informasi yang tidak benar itu namanya penyesatan ya bang. Nah, saya katakan, bagaimana mungkin Anda katakan ini perang Yahudi dengan Islam sementara yang terlibat itu adalah Donald Trump dan Amerika, anak-anak dewa Yesus. Dan bahkan yang paling parah adalah dari mana kalian bisa mengatakan Zionis itu orang Yahudi? Kalian punya bukti mereka Yahudi? maksud saya Mereka kan tuh Zionis. begini. Bolehkah saya bicara sedikit? Kan diskusi Silakan, kita tapi jadi kalau bicara, ganti-gantian toh. iya, tapi kalau bicara kalau salah jangan marah diluruskan ya bang. Loh, Kalau salah jangan marah Saya diluruskan. tidak, saya tidak. Karena Saya di sini tidak. room edukasi, Ini bukan apa room yang namanya? membiarkan kesesatan maksud ya. saya kan begini. Tadi kan situ Riba sudah sampaikan bahwa ini bukan perang agama. Kan itu sudah betul, ya kan? Nah, terus lanjut. Hanya saja banyak oknum-oknum yang mengatakan bahwa itu adalah perlawanan Islam. Jadi kan itu Riba sudah mengatakan itu bahwa itu bukan perang agama. Banyak juga dari kaum kaum Kristen itu mengatakan bahwa itu bukan perang agama. Kan tapi kan banyak juga yang mengatakan bahwa itu adalah perang agama, kan begitu. Maksud saya bukan kita memaksakan, bukan. Iya, oke, saya bantu abang cara berpikirnya begini. Agama itu bisa mempengaruhi perilaku mayoritas umat. Tapi tidak semua perilaku manusia dipengaruhi oleh agama. Maka kita masukkan ke dalam konteks yang terjadi sekarang ini. Perang itu bisa dipengaruhi oleh agama, tapi tidak semua peperangan dipengaruhi oleh agama. Kalau kita lihat pembunuhan yang terjadi di Yerusalem atau di Palestina, apakah murni politik dan karena dunia? Tidak. Kenapa? Itu berkaitan dengan agama, tapi bukan berarti perang agama. Coba dipisah diksi-diksinya biar kita nih hati-hati menyampaikan paparan materi. Perang yang dipengaruhi oleh agama belum tentu perang agama. Karena kalau perang agama adalah perang antara umat beragama. Tapi ini perang yang dipengaruhi agama. Orang yang berperang ini karena kitab sucinya mengajarkan untuk merampas, mengambil kembali tanah perjanjian Tuhan. Maka perang ini ada kaitannya dengan agama. Aduh, saya sudah tangkap. dulu saya nggak enak banget kalau lagi saya kalau lagi ngomong ini dipotong tuh saya nggak asik bang. Kita ini kan di sini mengedukasi. Bang, saya ini bukan orang yang sedang ingin berdebat kusir dengan orang Kristen, serius bang. Karena percuma. Itu hanya membuat saya rugi bang. Saya ingin mengedukasi Anda, membantu Anda memahami hal-hal yang ternyata Anda salah pahami.
Nah, saya mengatakan itu kenapa? Karena ini adalah fakta. Tidak ada satupun yang bisa membantah bahwa Zionis itu ingin menguasai Yerusalem itu karena tanah perjanjian, itu tidak ada yang bisa bantah. Bahkan umat Kristen pun mengatakan, oh Tuhan bersama kalian merebut tanah perjanjian. Bahkan Kristen pun membenarkan bahwa orang Zionis itu membantai anak kecil karena kitab suci kalian, Tuhan kalian yang menjadi asbab. Tapi ini bukan perang agama. Kenapa? Karena Islam itu. Saya bicara dulu sedikit. Aduh. Saya bicara dulu sedikit. Parah. Begini. Karena tadi teman-teman Kristen ini nggak punya jiwa kebijaksanaan Roh Kudus dalam dirinya ya. Tadi kan dari Pak sudah bilang bahwa itu bukan perang agama, ya kan? Nah, itu saya setuju. Aduh. Nah, awalnya sebetulnya saya bertanya sama Ripa tadi bahwa apakah Tuhan Islam itu sama dengan Tuhannya Israel? Itu sebenarnya tujuannya itu ke arah perang yang sementara terjadi. Sebenarnya itu yang saya mau tanyakan. Tetapi karena Ripa sudah menjawab dengan benar bahwa itu bukan perang agama, maka pertanyaan saya itu berhenti, tidak bisa lanjut. Karena rencana saya mau bertanya itu bahwa kalaupun Tuhannya Islam sama dengan Tuhannya Israel, kenapa Islam menyerang Israel? Maksud saya begitu sebenarnya. Tapi karena jawabannya sudah betul tadi, jadi kok Islam menyerang Israel? Ini gimana Anda ini? Dari tadi kok sudah saya bantu luruskan paradigma berpikirnya sesuai dengan esensi. Tidak ada Islam menyerang Israel. Gimana nih? Gimana Anda ini? Yang ada itu adalah orang-orang yang membuat komunitas Zionis menyerang orang-orang yang tinggal di Palestina, disupport oleh orang-orang Amerika. Kemudian terjadilah gesekan dengan orang Iran. Akhirnya Iran pun kembali menyerang kepada orang-orang tersebut. Nggak ada, jangan bawa-bawa Islam lah. Apa-apa melulu aja bawa Islam. Saya bingung dengan kalian itu. Islam selalu saya kan sudah bilang tadi, saya nonton juga dari media sosial, jadi banyak juga berita-berita yang kita nonton, kan begitu. Itu banyak sekali di Indonesia begitu. Inilah kenapa itu maksud saya begitu. Bukan itulah saya harus memaksakan abangku. Iya, inilah abangku kenapa saya mengajak Anda berpikir supaya Anda tidak terpengaruh dengan media-media yang banyak menyebarkan kabar hoax. Supaya Anda kritis. Mari kita pahami secara komprehensif by data, by faktual. Pertama, apakah bisa dikatakan ini perang Yahudi dan Islam? Tidak secara esensi. Kenapa seperti itu? Karena Zionis itu belum tentu Yahudi. Dan yang orang Iran itu belum tentu Islam. Karena di Iran itu juga ada orang Syiah. Ada beberapa ulama kami yang menolak Syiah itu sebagai Islam karena sudah melenceng dari kaidah Islam. Begitu. Nah, jadi ini perang apa? Saat ini yang bisa kita sebutkan adalah perang Iran dan orang-orang Zionis yang disupport oleh Amerika. Itu yang bisa kita sebut. Sebetulnya secara esensi bahasanya lebih tepat. Kan makanya saya bilang tadi. Gitu. Makanya saya bilang tadi. Tapi penyebab perang ini, penyebab perang ini tidak jauh-jauh dari Bible. Kenapa? Ya karena Zionis kan ingin mendirikan King of Solomon yang kesekiannya untuk untuk menunggu kedatangan Mesias. Dan itu adalah karena perintah Tuhan untuk mengambil tanah perjanjiannya. Begitu. Jadi perangnya orang Yahudi ini itu di 90% itu bukan hanya karena politik dan kekayaan, tapi memang ada unsur agamanya. Karena Palestina itu adalah daerah perjanjian Tuhan. Saya bertanya lagi boleh? Saya sedikit satu lagi boleh? Boleh banget bertanya aja. Kan saya juga dengar dari media bahwa mengatakan bahwa di Israel itu yang minoritas itu adalah Kristen. Yang mayoritas itu adalah Yahudi, sedangkan mayoritas kedua adalah Islam. Makanya saya bilang juga kalau Iran berperang dengan Israel itu bukanlah perang agama. Ya kan? Ini bukan pertanyaan tapi pernyataan abangku. Abangku mau mengajukan pernyataan atau pertanyaan. Jadi gini abangku ya, hati-hati bang, jangan gampang-gampang nonton Facebook lah. Banyak kali tuh hoax di Facebook tuh. Nanti anak kecil ngomong dia abang benarkan lagi AI itu. Kalau ingin melihat kejadian fakta, coba lihat situs-situs media. Bahkan situs media saja itu berani menyebarkan hoax loh. Hati-hati loh.
Yang begini, ya sebenarnya saya mau tanya itu apa tanggapannya dari Pak mengenai komunitas yang ada di Israel itu bahwa Kristen itu loh yang minoritas, sedangkan mayoritas kedua adalah Islam. Bagaimana pendapat dari Pak tentang itu? Itu maksud saya. Gimana? Bahwa Kristen itu adalah minoritas dan mayoritas itu adalah Yahudi, sedangkan mayoritas kedua adalah Islam. Ini adalah sebuah pertanyaan yang saya jawabnya itu dengan pengetahuan saya. Jadi menurut saya begini, Bang. Justru ini saya justru harus bertanya kepada Yesus. Yesus, kenapa Anda telah turun di Yerusalem dan mengaku akan menyelamatkan dunia, tapi justru kampung halaman Anda minoritas Kristen di situ. Bahkan saat ini Bethlehem itu Kristennya berkurang. Apakah Yesus ada gagal atau nggak jadi menyelamatkan atau gimana? Justru saya mau nanya sama Yesus. Kalau Anda bertanya kepada saya juga bingung kok bisa-bisanya kampung halaman Tuhannya orang Kristen, kampungnya tidak terkristenkan dengan baik dan benar. Padahal Tuhannya sudah lahir di situ. Padahal kampung halamannya di situ, hidupnya 33 tahun di situ, nggak pernah keluar dari kemana-mana, nggak pernah ke Padang, nggak pernah ke Jakarta, nggak pernah ke Jepang. Tapi kenapa Yesus yang katanya ingin menyelamatkan domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel justru tidak jadi mengkristenkan Israel, malah Islam mayoritas kedua, bahkan pernah menjadi mayoritas pertama. Ini membuat saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Kutanya awan, dia diam saja. Kutanya matahari, ku dibakar sinarnya. Kemana ku bertanya, tolonglah jawab saudara. Kampung halaman Tuhan Kristen, kok bisa-bisanya minoritas? Ini membuatku ingin berkata kasar, tapi nggak boleh karena aku agamanya Islam, gitu Bang. Gitu Bang. Abang jangan ketawa, jangan ragu-ragu untuk ketawa. Nggak usah ragu, ketawa aja. Nggak apa-apa. Ketawa aja lah, pakai tutup mulut ketawa. Ketawa aja Bang, biar nggak terlalu tegang Bang. Udah irang. Itu baru lucu. Itu apa? Tadi saya nggak lucu. Ini baru kau lucu. Kayak ketawa aja gitu. Ketawa aja, nggak apa-apa. Dapat THR kemarin Bang? Ada? Tidak lah, saya kan Kristen. Ya tapi masa nggak ada orang Islam yang ngasih? Orang Islam kejam banget, kalian mentang-mentang kawan kalian Kristen kalian bukan begitu. Bukan begitu di tempat kerja saya. Ada dapat? Bilang tidak ada. Wah, janganlah kayak gitu, orang Islam mentang-mentang mereka Kristen kalian nggak kasih THR, nggak apa-apa, kasih ketupat. Ada yang ngasih kue. THR-nya dapat. Saya THR-nya dapat pada waktu hari raya Natal sembarang. Oh, kalau tetangga-tetangga nggak ada yang ngasih kue? Ngasih lah. Ngasih. Gimana keadaan di lingkungan sendiri sebagai mayoritas atau minoritas? Minoritas, saya cuma satu rumah saja, satu keluarga saja. Wah, pernah dilarang ke gereja nggak sama orang Islam di situ? Enggak. Oh, baik banget orang Islam di situ ya, harusnya dilarang ke gereja. Soalnya kan memang di tempatmu dilarang ke gereja Kristen kah? Enggak, seharusnya di agama Kristen dilarang. Soalnya kata Yesus, orang Kristen itu harus dibuat menderita di dunia. Karena dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 19, kasih karunia Tuhan kepada orang Kristen itu adalah penderitaan. Pokoknya kalian harus menderita. Makanya kalian disuruh pikul salib, sangkal diri. Ya, kami kan sebagai orang yang menyayangi kalian nanti membuat kalian menderita gitu. Siapa yang mau bikin menderita orang Kristen? Siapa? Coba. Makanya aku mau bilang sama, ayolah teman-teman Islam, bantulah mereka ini biar dapat kasih karunia oleh Tuhannya, buatlah mereka menderita.
Buatlah. Bukan, kalau kalau ada perintah di dalam Al-Qur'an ya silakan. Oh, nggak Mau boleh, diapa? nggak boleh, Islam nggak boleh, cuman itu di Bible itu Kalau nggak ada orang Kristen perintah ya itu janganlah menderita. dilakukan kalau memang tidak ada perintah. Ya kami nggak boleh, kami Islam mana boleh, kami kayak gitu nggak boleh, kami nggak boleh gitu. Cuman karena kami ini, ya kadang kami pengen juga sih bantuin orang Kristen biar dicintai sama Tuhannya, karena kan yang paling dicintai Yesus kan yang tapi mengikuti bagaimana teladan Yesus. bagaimana yang biasa terjadi di Palembang dengan Jawa Barat itu? Bagaimana tanggapannya ada Ripa itu? Yang mana di Palembang bang? Nggak tahu bang kisahnya yang mana? Nggak apa pernah. namanya yang Kristen dipersekusi itu maksudnya bagaimana tanggapannya itu? Iya yang mana? Kita lihat dulu. Jangan-jangan emang Kristennya yang biadab kelakuannya, makanya orang Palembang marah. Kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu. Loh bang, kita kan nggak tahu sengketa itu berawalnya dari Pura-pura saya mana. tidak tahu sembarang kamu Lah. itu. Nih kok saya saya bingung dengan orang Kristen ini teman-teman. Saya heran ya. Kita nggak tahu Tapi- dituduh pura-pura. tapi Kita begini. tahu. Bentar. Tapi- Bentar. Tapi Jangan dipotong dulu. saya senang kalau Ripa, lagi. saya senang kalau Ripa tersenyum-senyum, tambah cantik kelihatan. Saya manis bang, saya tuh aksiomanya Oh, iya, manis. manis lah. Kalau cantik itu relatif ya. Kalau manis itu nggak ada debat, nggak ada yang bisa menyaingi saya. Di TikTok ini bang, kalau abang lari dari TikTok akun manapun itu satu-satunya wanita yang manis itu saya. Soalnya begini, kalau orang rajin tersenyum itu aura kecantikannya keluar, gitu. Tapi saya mau tanya sama abang jangan jahat ya. Saya mau tanya sama abang, kalau abang bilang orang yang sering ketawa dan tersenyum itu aura cantiknya, coba tunjukkan dalil Yesus pernah ketawa bang dan senyum, silakan. Tidak pernah disebutkan bahwa dia ketawa-ketawa. Abang jangan kayak gitu. Berarti abang bilang itu jelek gitu. Oh, jangan gitu lah bang. Tidak, Nggak boleh. tidak ada pentingnya. Lah, kalau Nabi Muhammad pernah ketawa, bang pernah tersenyum, sering tersenyum. Kalau Yesus Kapan nggak dia pernah tertawa? Nabi Kapan Muhammad dia bahkan tertawa? ketawa itu Nabi Muhammad itu tidak pernah memperlihatkan ke atas gitu, nggak pernah memperlihatkan ketawa. Itu nggak pernah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pernah Mana ketawa. dalilnya? Ada dalilnya enggak? Oh ada nih, saya tunjukin dalilnya ya. Mana coba tunjukkan sama saya. Wah dia kaget karena Yesus nggak pernah ketawa. Dia nggak mau Nabi Muhammad pernah ketawa. Bagaimana? Ya, ini. Bagaimana Muhammad ada brewok atau Ada. tidak ada? Oh kami nggak tahu. Kalau ada lah janggut pasti ada lah. Brewok ada. Loh, bukan sunnah di Islam Yesus aja ada kok ketawa? Ini ada akun lain kan nih? Ada. Nggak Kena, tunggu. kena. Bang Hendrik kenapa ketawa? Brewok itu emang jijik gitu bang. Kan Yesus berbrewok. Aneh ketawa. Kalau laki-laki Saya tanya, bukan Yesus saya tanya. bang, laki-laki berbrewok itu perkasa. Laki-laki yang nggak berbrewok waktu dipertanyain ke abang ini nih. Tidak kan saya tanya. Kenapa abang apakah malah brewok atau menertawakan tidak? laki-laki? Kan saya cuma tanya. Loh, laki-laki di zaman Nabi Muhammad dari zaman Yesus itu rata-rata punya brewok bang, kecuali dia cacat. Kenapa nggak tumbuh bulunya, nggak hormonnya nggak normal? Lah, Paulus sama Yesus aja berewokan ke sini. Siapa tahu dicukur terus bagaimana? Itu kan siapa tahu, itu kan dugaan Anda. Saya kasih saya Islam, Nabi saya mengajarkan sunnah untuk berjanggut, lalu saya berikan itu, Anda ketawa. Ini kan penghinaan, jangan gitulah. Kan berbrewok itu bukan aib, berbrewok itu justru kejantanan. Laki-laki berbrewok itu kejantan. Yang saya ketawa itu, Abang yang saya ketawa itu kamu tidak tahu, itu yang saya ketawai, kamu Loh, tidak kok nggak tahu? Saya jawab, saya tahu Nabi saya itu memiliki janggut karena Nabi saya mensunahkan laki-laki berjanggut. Gimana sih bang? Oke saya ganti akun dulu ya. Mana ayatnya Bentar, yang Muhammad berjanggut? sabar. Saya kasih ya, bentar. Mana Rifa? Tuh kabur.
Nandar, lu handle dulu Nandar, handle dulu Nandar. Gua mau Apa? handle dulu. Jangan tinggalin dulu. Iya, iya, iya. Bentar ya bang ya, bentar saya ke toilet dulu. Lu ganti akun harusnya, jangan yang ini. Kenapa pembatasan? Baru, ini akun baru. Udah dah. Oh ya wes, oke. Udahlah, saya turun aja ya. Kesini dulu nggak apa-apa, Pak. Sabar. Oke, sorry ya, saya tadi ke belakang ya. Jadi teman-teman ya, sebenarnya ini nggak penting dijawab, tapi nggak apa-apa lah. Saya nggak ngerti Bang Hendrik ini nanyakan dalil Nabi Muhammad berjenggot itu untuk apa, saya nggak tahu. Tapi kita akan tunjukkan bahwa Nabi kita itu ciri-cirinya pun diajarkan kepada kita. Ya, kita tidak melihat Nabi kita wajahnya karena kita memang tidak bertemu dengan Nabi kita. Tapi Rasulullah SAW itu diberikan informasinya kepada kita, seperti apa perawakan beliau, ciri-ciri beliau itu diberitakan, dan kita tidak boleh menduga-duga ya. Yang kita lihat di sini ya, ntar kita lihat di sini. Ini kita lihat dalilnya. Ini dalam kitab Sahih Bukhari 704, telah menceritakan kepada kami Musa, menceritakan kepada kami Abdul Wahid, menceritakan kepada kami Al-Masyi dari Umarah dari Abu Ma'mar berkata, kami bertanya pada Kabab, apakah Rasulullah SAW membaca surat dalam salat duhur dan asar? Dia menjawab, iya. Kami tanyakan lagi, bagaimana kalian bisa mengetahuinya? Dia menjawab, dari gerakan jenggot beliau nih ya. Sebenarnya nggak penting sih, tapi ya udahlah karena Anda minta. Nah ini Nabi kami berjenggot itu sahabatnya yang mengatakan, orang yang melihatnya. Nah ini. Oke, sudah betul kalau Ya. ada ayatnya. Ya kami umat Islam nggak boleh ngarang. Kalau saya tanya balik ke Anda nanti justru banyak teman-teman tanya tanya. saya, Yesus berjenggot atau tidak, saya juga tidak tahu. Nah masalahnya kenapa dia digambarkan berjenggot? Kalau kalian nggak tahu kalau dia berjenggot atau enggak, kenapa justru dia digambar? Ini kan penipuan jadinya. Saya aja yang tidak tahu. Saya aja yang tidak tahu. Nah kalau saya menjawab apa yang saya tahu, dan saya kalau saya disuruh cari di dalam ayat ya mungkin tidak ada lah. Sebenarnya kalau Anda itu gini ya Bang ya, kita ini sedang diskusi lintas agama, di mana kita sedang berusaha untuk memperbaiki mindset berpikir yang keliru dengan mindset yang benar. Ya, kita kembalikan ke konteks akademis. Tema Tapi kita di sini begini, saya mau adalah tanya dulu, enggak, apakah- bentar begini, dulu begini sebelum ada, Pak. dari Boleh tadi saya kita tanya sudah dulu, sebentar kamu- Bang, kamu Abang itu membuka suka ruang diskusi itu. Abang itu suka sekali memotong-motong perkataan saya dari tadi. Jadi saya enggak sampai selesai Tidak, gitu. kalau saya tidak motong-motong, saya tidak akan bicara. Kalau begitu karena kau panjang sekali bicaramu. Ya kalau gitu Abang turun aja di bawah ya. Makasih ya Bang ya. Ya, sudah lah. Makasih ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis.
Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.